تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. La taqnatu min rahmatillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena hakikatnya musibah untuk orang-orang yang beriman itu tidak akan pernah membuatnya celaka, tidak akan pernah membuatnya binasa. Benar, mungkin Allah uji dia pada hartanya, Allah uji dia pada dirinya, Allah uji dia pada keluarganya, tapi bukan untuk menghinakannya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah kehendaki atasnya kebaikan, Allah uji, Allah timpakan kepadanya musibah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain, la yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yatrukahu Allahu yamshi 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Akan senantiasa ujian itu Allah timpakan kepada orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, sampai ia berjalan di muka bumi ini tanpa membawa sebuah dosa pun. Jadi selama kita masih ada dosa, ujian itu akan terus datang, jamaah sekalian. Dan semata-mata hikmahnya ialah sebagai penggugur dan penyuci diri kita dari dosa. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun ujian musibah yang menimpa kalian melainkan akibat ulah tangan kalian, dan Allah maafkan kesalahan yang begitu banyak. Satu musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, jamaah sekalian, tapi yang Allah Subhanahu wa taala tahan dosa-dosa kita yang seharusnya menjadi penyebab turunnya kemurkaan Allah, Allah maafkan. Kalau kita berbicara tentang dosa langsung hukum, tidak ada satupun di antara kita yang bisa sampai di usia kita sekarang ini, karena kita sudah mengenal dosa sebelum kita mengenal perkara yang lain. Kalau setiap dosa langsung Allah hukum dengan hukuman yang sepadan, tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini hidup sampai saat ini, semua kita binasa. Wa ya'fu an katsir, akan tetapi Allah memaafkan kesalahan yang banyak. Terkadang Allah ambil satu dosa kita, Allah hukum semata-mata untuk membuat kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita tersadar bahwasanya kita terlalu jauh telah berpaling dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak pelanggaran akan hak Allah, terutama pelanggaran terhadap hak teragung yang Allah miliki dalam perkara tauhid. Pelanggaran terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuat perkara-perkara baru di dalam urusan agama. Terlalu banyak yang kita lakukan, jamaah sekalian. Terkadang Allah timpakan. Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, qad ya'dhanullahu lil ardi fi ba'dil ahyan an tatanafas fatahdusaz zalazilul 'idham. Terkadang Allah mengizinkan untuk bumi sekedar menghela nafas, sehingga terjadilah gempa bumi yang dahsyat, terjadilah musibah-musibah, bencana alam yang luar biasa. Semata-mata tujuannya apa? Inna rabbakum arada an yastatibakum. Rabb kita menginginkan kita mengambil pelajaran. Rabb kita menginginkan kita agar kita ingat, kita segera kembali kepada Allah dari dosa dan kemaksiatan kita dengan bertaubat, dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah berkata manusia binasa, kita celaka hanya dengan musibah yang Allah timpakan kepada kita. Berprasangka baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku akan senantiasa memperlakukan hambaku sesuai dengan prasangkanya terhadapku. In dhanna bi khairan fa khair. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan yang akan dia dapatkan. Wa in dhanna bi syarran fa syarr. Adapun jika dia berprasangka buruk, maka dia hanya akan mendapatkan keburukan.